Baris ke-7 dari atas. Salah satu. Coba ya. Coba nggak? Baris ke-7. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا ربي لنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أضر في قولنا منه ولا نعبي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح والبلوغ والرسوخ والتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه ثم إلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين من المفسرين والمحدثين والمستصلحين والمصنفين من الكتب السلفية خصوصا المصنف في هذا الكتاب الحافظ الإمام جلالudin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti ثم إلى حضرة من شرح هذا الكتاب الشيخ محمد bin Umar An-Nawawi Al-Baghdadi ثم إلى حضرة جميع علمائنا وأساتذتنا ومعلمينا ومجاهدين في الدين قدس الله أسرارهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحفادنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi Al-Mukarram ya Haji Syuhada, Bapak Haji Ilyas, Bapak Haji Sulaiman, Ustaz Rodri, Ustaz Kadek Supriyadi, dan yang lainnya walaupun tidak saya sebutkan dengan tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan mahabbah saya. Mari kita lanjutkan kajian pada malam hari ini setelah kurang lebih 3 bulan ya kita beristirahat sehubungan dengan datangnya Ramadan, juga
berhubungan dengan pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah sekarang sudah new normal, kita mulai kembali taklim. Namanya Majelis Taklim Al-Amjad dan Nur Sofia Marta. Jadi Al-Amjad pendirikan di tempat kita sor. Nur Sofia Marta memang dulu ada ya. Itu pengajian Turki. Pengajian turu-turu kita. Masih ada almarhum Kiai Haji Abdul Fattah Karim. Kemudian ada Ustaz Trioga, mungkin beliau sibuk sekarang. Maka digabung Al-Amjad dengan Nur Sofia Marta, jadinya pamlik, yang pengajian keliling. Jadi pengajian keliling, tempatnya pindah-pindah. Ya, mudah-mudahan setelah saya akan datang, umpamanya di Pondok Mandala, tempat Haji Ilyas, ya boleh aja. Ya. Atau di tempatnya Pak Asep. Jadi kita yang penting kata guru kita tadi silaturahmi. Silah artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Nah yang diinginkan oleh musuh-musuh kita kalau kita tidak bersatu, kalau kita saling memutuskan silaturahmi itu mereka senang benar. Baik, dari pinggir kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bacanya boleh salah satu wajibatun ala kulli muslimin, atau bisa juga salah satu wajibatin ala kulli muslimin. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wasiwaku wa masut tibi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tukhallilu bil asi warrihani wal qasabi fa innahu yuridul akillata wallahu a'lam. Ya, ada berapa banyak hadisnya nih ya? Ya, kita lihat ke dalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca salah satu wajibatun, ada 3 hal yang merupakan kewajiban. Ya. Kalau kita baca salah satu wajibatin, ada 3 kewajiban bagi seorang tiap-tiap muslim. Ya. Bagi tiap-tiap muslim. Ai fa'alahunna mandubun. Kalimatnya wajibatun, tapi di sini melakukannya hukumnya menjadi mandub, sunnah. Nadaban muakkadan alaihi. Sunnahnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Maka kalimat awalnya wajibatun. Jadi ini sunnah bukan sunnah ringan, tapi sunnah yang ditekankan dalam agama. Atau dengan kata lain, sunnah muakkad itu sunnah yang gak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Jadi ketika Rasul masih hidup, beliau selalu melaksanakan. Itu namanya sunnah muakkad atau sunnah muakkad. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ati, mandi pada hari Jumat. Wasiwak, yang kedua siwak. Yang ketiga wamasud tibi, pakai tib. Tib itu artinya wewangian, ya, parfum,
atau orang-orang tua kita, para guru kita sering bakar bukur yang mengeluarkan bau-bau harum wangi. Ini 3 hal yang merupakan sunnah muakkad yang Rasulullah nggak pernah tinggalin. Pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ati, mandi pada hari Jumat. Itu fadilahnya besar tuh. Ya. Dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan diantaranya man wassalal jumu'ati wassalal junubi. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandinya seperti kita mandi junub. Artinya bukan mandi koboi, yang mandi benar-benar mandi. Kalau mandi junub kan pakai rukun, ya. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Kalau mandi-mandi lain gak usah niat, tak apa, asal guyur aja. Mau rata mau enggak, yang penting mandi. Itu mandi koboi namanya. Mandi Jumat usahakan seperti kita mandi junub. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berikut rambut sampai kuku-kukunya itu basah. Termasuk bagian-bagian yang nyelip-nyelip itu mesti terjangkau. Itu siapa yang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi junub, Allah akan menggugurkan segala dosa-dosanya seperti air yang jatuh dari tubuh kita. Kan kita mandi tuh air jatuh, segitu banyaknya air, segitu dosa yang Allah ampuni dari diri kita. Kalau kita mandi hari Jumat seperti mandi junub. Itu bukan cuma sekedar cuci muka, basahin badan, bukan, ya. Mandinya betul-betul mandi. Bahkan yang dianjurkan kalau hari Jumat itu mandinya ya mandi junub. Ya. Yang punya istri kan sunnahnya malam Jumat tuh. Malam Jumat ya. Kalau malam Jumatnya nggak sempat karena begadang zikir, Jumat pagi udah. Nah, duha. Kita habis salat duha. Nah, begitu masuk waktu Jumat jam 10 lah kita mandi. Mandinya mandi junub pada hari Jumat, itu pahalanya lebih besar lagi. Ya mandi jangan ada sebabnya. Kan ada orang malas mandi kalau nggak ada sebabnya, nah ini bikin sebab biar kita wajib mandi. Dilakukannya pada hari Jumat. Ya, jadi kalau duhanya jam 7 Pak Julias, ya itu masih bisa sempat tidur tuh. Ya, dari jam 8 sampai jam 9, setengah 10 lah bangun, mandi udah segar sampai masjid udah. Insya Allah kalau giliran khutbah nggak ngawur, udah fokus. Yang Buya kan mau khutbah Jumat pagi-pagi bini udah ngerokok. Ya. Kita ini, kita itu, kita lagi mau ngapalin apa ayat yang kita bakal bawa istri ada aja. Ya, pegang nih anak lu nih gue ke pasar dulu. Apa aja minta, itu Buya gitu tuh. Ya, bisa minta lagi bisa lagi khutbah. Tak ketemu materi. Ya udah amma ba'du terus. Amma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah, amma ba'du usikum wa iyaya bitaqwallah. Kagak ketemu judul. Kan biar lancar nih ibu-ibu yang punya suami suka khutbah. Ya, Jumat tuh ingat pagi-pagi. Bang, Jumat nih bang, jangan sampai ngaco tak khutbah. Atau yang gak khotib pun, yang gak khotib nih ibu-ibu yang punya suami, tolong Jumat tuh ditawarin. Kenapa? Biar nanti dia berangkat ke masjid matanya fokus, gak celingukan. Nah, kalau belum dikasih suka celingan-celingung. Ya. Jarang ya. Ya. Padahal kalau istri nawarin duluan, masya Allah palanya gede banget. Sudah gede. Ini lagi nenek-nenek semua sih, ini gak nyambung. Bang, sodako.
pertama yang Rasul gak pernah tinggalin, mandi pada hari Jumat. Mandi akan salat Jumat. Kapan waktunya? Nah, begitu terbit fajar, ya, min tulu'il fajri, fajar shadiq. Kan fajar ada dua, ada fajar kibit, ada fajar shadiq. Kalau di Haramain, di Mekah atau di Madinah itu, kalau subuh taruhlah 4:30, ya, itu jam 4 mereka udah azan. Kita pikir udah masuk subuh, belum. Itu namanya fajar kibit. Nah, kita udah kumpul di masjid, berzikir, sholat sunat, baru masuk waktu azannya. Itu fajar shadiq. Mandi Jumat mulainya begitu terbit fajar shadiq. Itu udah boleh tuh. Ya, yang kerja kan jam 7 harus sampai kantor, boleh. Begitu bangun fajar mandi udah. Niatnya mandi Jumat. Salat subuh berangkat. Sampai di sana jam 7 kantor. Begitu kantor ngadain Jumatan, sholat Jumat nggak usah mandi lagi, nggak apa-apa. Terus mandi yang tadi subuh, niatnya mandi Jumat termasuk, ya, melakukan sunnah yang ditekankan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebenarnya kalau hari Jumat itu kaitannya bukan begitu doang. Ini kita kadang-kadang pikiran meres, ya, kita masuk malam Jumat nih sunnah. Dia bilang bunuh 70 Yahudi lah, ya, 1000 orang kafir lah. Padahal justru kalau masuk malam Jumat atau hari Jumat, perbanyaklah olehmu baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Muluk, Al-Waqi'ah, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya bukan hubungan suami istri doang, ya. Kadang-kadang kalau malam Jumat pikirannya udah surut. Lagi postingan udah banyak di grup, ya. Cewek cakep bang, malam Jumat nih bang. Ya nggak pulang gua potong loh. Kayaknya ya harus banget kalau malam Jumat. Padahal malam Jumat sunnah. Tetap aja dia kalau lahir wajib. Ya. Malam Jumat malam lahir. Mau yang mana? Dampak COVID kali agak flu dikit nih. Itu yang pertama, ya. Yang kedua wasiwak. Siwak tahu ya? Yang betul lagi nggak bawa kan? Nah ini guru kita Kiswada bawa siwak. Ini bahannya dari kayu arak, adanya cuma di Mekah, ya. Di Kelapa II nggak ada punya. Tapi kalau kayunya Pak Haji Sulaiman punya. Bambu. Kayu Arab. Karena itu Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ada hadis tuh. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan bagi mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Kan tadi awal kalimatnya salah satu wajibatin. Ada 3 hal yang wajib. Ya, Rasul ingin mewajibkan. Cuman karena kayu ini adanya di Mekah, tidak ada di pelosok-pelosok di negara-negara lain, khawatir mereka sulit mendapatkan, maka kalimatnya bukan wajib. Tapi Rasul mengatakan laula an asyqa. Andai kata tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum, ya. Amar artinya kan perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal kalimat perintah itu buat satu hal yang wajib. Karena memberatkan, jadi ulama kita memasukkan siwak itu mustahabun ilallah, satu hal yang dicintai oleh Allah. Nggak ada kalimat mandub, nggak ada kalimat sunnah, cuma mustahabun ilallah, satu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita bersiwak, kalau nggak punya kayu orang tuh pakai sikat gigi boleh, ya.
Sikat gigi barangkali rada sulit kalau kita mau sholat, ujung baju boleh. Nih ujung baju kita nih. Kalau ujung baju kita nggak tega pakainya ya sapu tangan, ujung sorban. Saking kita mengikuti apa yang disunahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau siwak aslinya yang kayu Arab tadi, ya. Cuman pengertian secara umum, siwak itu artinya membersihkan gigi atau membersihkan mulut. Saya baca riwayatnya Dr. Mustopo. Ada kampusnya sekarang tuh di daerah Kebayoran Lama. Itu tahun 70-an dia pernah mendapatkan, kalau sekarang barangkali piala Nobel kali ya, penghargaan dari PBB. Ternyata penghargaan itu didapat cuma dia membahas tentang keistimewaan siwak. Kan Rasul mengatakan dalam siwak itu pertama munawwarun lil basari, dapat membuat mata jadi terang. Banyak orang-orang tua kita dulu yang usianya udah 70, 80 kalau baca nggak pakai kacamata. Begitu kita tanya rahasianya apa? Karena dari muda dia nggak pernah ninggalin siwak. Termasuk guru kita almarhum Ki Haji Abdul Fattah Karim. Itu kalau ikut ngaji di sini nih, dia ngeliat, bilang dia nggak pakai kacamata. Enggak, dari muda. Usia 87 meninggal. Ya, itu masih ikut ngaji sama kita. Baca begini sama tangki, dia ngelihat. Ya saya pernah bilang, ini nggak pakai kacamata, enggak. Musawwadun lil as'ar, mengawetkan hitamnya rambut. Kayak Ki Fatah sampai meninggal usia 87, rambutnya masih hitam. Wa muqawwiyun lil asnan, membuat gigi jadi kuat. Ya, tubuh kita katanya tidak lagi itu giginya apa? Kata begitu gigi palsu, bukan asli. Jadi orang yang menjaga siwak dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul diantaranya itu tuh, ya, muqawwiyun lil asnan, membuat gigi jadi kokoh. Musawwadun lil as'ar, mengawetkan hitamnya rambut. Munawwarun lil absar, dan menambah terangnya cahaya mata. Ya, kalau mata doang nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Mata ada cahayanya nggak, korneanya nggak fungsi, nggak bisa melihat. Itu yang dibahas oleh Dr. Mustopo. Diuraikan jadi satu buku cukup tebal, dapat penghargaan dari PBB. Siwak. Ya banyak lagi hal-hal lain yang kita nggak tahu. Dan sekarang iklan-iklan sudah mulai itu, ya, ada Pepsodent plus siwak, ada pasta gigi, apa lagi? Bukan siwak tuh baliknya, yang wisdom apa? Siwak E, ya. Berarti banyak kandungan vitamin, protein, mungkin hal-hal yang diperlukan oleh tubuh yang dikandung oleh kayu arok itu, siwak. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan, jangan sampai kalian meninggalkan siwak. Yang ketiga, wa masutibi, memakai minyak wangi, memakai harum-haruman. Ya bukan minyak wangi aja, saya bilang tadi. Di rumah kita kalau kita bakar buhur, lagi buhur makrobi atau buhur sultan, ada malikul buhur, macam-macam itu. Ada buhur Sulaiman. Itu kalau wangi-wangian yang semerbak keluar dari rumah kita, yang turun para malaikat. Kalau kemenyan setan, kemenyan kan kita buhur mah boleh gitu. buhur boleh. Kalau kemenyan kita aja terus hidup kayaknya Baunya udah ya, kayak apa? ngap banget udah. Itu jin seneng tuh kalau kenyang. Nah, kalau bubur bukan kenyang. Dia ada yang kayu garu.
Gahru itu adanya di pohon, tapi sebenarnya pohon gahru sendiri nggak ada. Ya, di Kalimantan tuh, yang pernah teman saya tanya, pohon gahru, oh sini dong, Ustaz, itu pohon apa aja ditanam, nanti tumbuh gahru. Sebenarnya pohon gahru sendiri itu nggak ada. Nah, cuma sekarang aja dibudidayakan pohon gahru. Kadang-kadang ditanam di Depok ada deh 1000 pohon ditanam di depan masjid, tumbuh agak wangi. Karena gahru itu sebenarnya bukan pohonnya. Jadi ada sesuatu yang tumbuh di pohon wangi, semacam benalu. Wanginya bukan main. Itu di Kalimantan banyak di pohon-pohon besar. Begitu dia masuk hutan, wah ini bau wangi nih. Dilihat, itu ada gahru. Saya punya teman gahru segini nih, ya. Itu nggak dibakar, ditaruh doang, ruangan wangi semua. Saya pernah minta sekopi nggak dibagi, kopinya dong dikit nggak dibagi, itu nggak dibakar. Ya, dibakar habis. Nggak dibakar, ditaruh doang, wanginya luar biasa. Itu dia bilang dari Kalimantan, dari temannya. Ini Ustaz Yusuf sama dari Kalimantan. Ya? Mantan. Iya. Makanya guru IJ itu tamunya banyak, malaikatnya banyak. Dia di Kalimantan. Di samping dia usahanya Intan. Gahru nih. Iya. Tapi duluan. Oh iya. Boleh juga tuh. Gahru, cendana. Dia ada salah satu tuh, ya. Gahru aja, cendana aja. Ini kadang-kadang serakah, udah gahru, cendana pun. Udah tahu bertanya buat. Tanya. Ya gahru, cendana. Atau ya harum-haruman lain yang kayak dibentuk oleh saudara-saudara kita, ada buhur sultan berkelas itu. Yang paling bagus buhur Maghribi memang. Ya, buhur Maghribi. Itu yang dari Turki, ada yang dari Baghdad, itu harga-harganya berkelas tinggi. Hah? Nah, kembang melati itu kembang dikeringin. Guru Ijai 60 juta, Garu bakar. Iya. Kali bakar 60 juta. Kali bakar 60 juta. Padahal di sana pusatnya kan. Bisa dibeli 60 juta kali bakar. Jadi Rasul senang ya masuk tibi, orang yang mengenakan wangi-wangian. Boleh pakai parfum, ya boleh pakai semacam buhur, atau barangkali sekarang bukan buhur, istilahnya aromaterapi. Ada aromaterapi yang semprot juga, yang kalau kita jalan orang, oh apa itu? Aromaterapi, bukan parfum, bukan. Ya. Jadi apapun bentuknya, yang penting badan kita jadi wangi. Nah, kalau orang dulu tuh ada selamatan, dia bakar apa namanya? Bukan kunyah, kayak pendupaan tuh, stanggi. Orang nanya sama saya, Ustaz, gimana tuh hukumnya stanggi? Saya bilang boleh, kan baunya harum tuh. Ya, yang hadir tuh kan ada yang udah mandi, ada yang belum. Daripada bau keringat, daripada bau ketek dengan bau itu. Jadi kayak orang India. Iya. Jadi kayak orang India. Iya, apa? Baca dupa apa masa dupa. Tapi bukan dupa untuk di ini. Kalau pendupaan, dupa yang dipakai oleh India buat acara-acara semedi segala macam itu kan manggil jin, ya. Manggil jin, kekuatan gaib yang datang mungkin jin. Nah, kalau kita kan dengan kalimat-kalimat Al-Quran, dengan kalimat sholawat, dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu kan malaikat yang turun. Jadi kalau pengajian nanti malam Selasa umpamanya kalau bisa ada yang dibakar tuh, ya. Gahru apa-apa. Lagi pas lagi baca ratib. Jadi enggak ada. Ya, lagi baca ratib, lagi baca sholawat. Itu makin wangi, makin banyak malaikatnya yang turun. Jerakan biasanya itu. Yang kita pakai di badan kita juga yang bagus. Hanya yang bagus kalau makan makanan yang kalau kita apa namanya ngomong orang nggak ngerus bau yang nggak enak, ya. Ayyaumal Jumu'ati, di sini ditekankan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul pada hari Jumat.
yang Rasul nggak pernah tinggalkan kalau masuk hari Jumat atau malam Jumat. Yang beliau lakukan apa? Pertama mandi, yang kedua siwak, yang ketiga pakai wangi-wangian. Wa in kana dzalika matluban fi ghairihi aidan. Ya walaupun dipakai bukan pada hari Jumat juga sunnah hukumnya. Wa ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salasun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun. Ada 3 hal yang kata Rasul bagiku, kata beliau, wajib. Ya bagi Nabi nih. Ya, kemudian 3 hal itu bagi kalian hukumnya sunnah. Siwak bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Mandi hari Jumat bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Pakai wangi-wangian Rasulullah wajib. Makanya beliau dipelihara oleh Allah, jangankan pakai parfum, nggak pakai parfum, keringatnya aja orang berebut. Saat beliau dalam keadaan sakit, ya, demam, meriang, panas kan keringat dingin pada bercucuran. Beliau menyampaikan pidato terakhir barangkali setelah sholat subuh. Ya, katakan saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, sekian lama kita bersama-sama, kita bergaul, kita berkumpul. Rasanya tidak lama lagi kita akan berpisah. Barangkali ada yang utang belum saya bayar, silakan tagih. Ada yang pernah saya sakiti, ada yang pernah tersakiti oleh saya dengan tidak sengaja, silakan balas saya. Ya Rasulullah sambil ngomong keringatnya pada keluar. Sahabat ngedus baunya harum benar, itu bau keringat Rasul. Ya, kalau lagi meriang keringatnya sering di jagung. Itu sahabat pada betah. Ya, kalau kita keringatan orang kagak betah. Keringat Rasul harum wangi, kening tuh suasana sedih karena Rasul menyatakan barangkali dalam waktu tidak lama kita akan berpisah. Karena itu sebelum kita berpisah, mungkin ada utang yang saya lupa, silakan ditagih. Yang pernah kena cambuk saya, silakan balas. Yang pernah saya sakitin, ayo balas. Ning semuanya, tahu ada anak muda angkat tangan saya ya Rasulullah, namanya Ukasah, badannya rada hitam kulitnya, makanya disebut Sawat. Ya, nama panggilannya Sawat, nama aslinya Ukasah. Rasulullah tanya, iya kamu Ukasah ada apa? Ya Rasul barangkali gak ingat. Apa Ukasah? Kita pernah dari satu peperangan pulang bareng. Waktu itu Tuhan barangkali gak sengaja mau mencut, mau nyambung kontak. Cuma di balik kontak itu ada saya kena cambuk Tuhan. Lalu ya saya nuntut balas ya Rasul. Terus sahabat yang lain jadi Ukasah ada aja. Rasul lagi sakit, bentar lagi akan berpisah, tiba kena cambuk doang mau balas. Pilih Sayyidina Umar bin Khattab, Ukasah gak usah Rasul, saya aja balas. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, saya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, balas saya aja. Pada berebut mau ganti Rasul. Ya termasuk cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya Sawat, kalau kamu mau balas jangan kakek saya, dia udah sakit, udah kurang sehat. Saya nih cucunya yang mesti gagah, silakan. Tapi Rasulullah bilang, Umar, Abu Bakar, Ali, Hasan, Husain, biarin dia kena cambuk saya, biarin dia balas saya. Ayo Sawat, silakan balas. Umar ambilin cambuk. Ya, ambilin cambuk sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pegang oleh Sawat sambil diputar-putar. Kata Sawat, ya Rasulullah, ada apa lagi? Waktu saya kena cambuk Tuhan, saya nggak pakai baju. Lalu biar seri dong, biar sama. Tuhan juga bukalah baju Tuhan. Ya Rasulullah buka bajunya, kelihatan badannya putih, kulitnya putih, keringat dingin pada bercucuran, tapi harum wangi. Ya, Sawat sambil putar-putar cambuk, makin dekat, kira-kira beberapa meter jaraknya, cambuk dibuang jauh-jauh, dia lari menghampiri Rasul, dipeluk tubuh Nabi kita
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain makin bingung, ini maksudnya apa sahabat? Tadi katanya pengen balas, ya. Kata sahabatnya Rasulullah, lama kita bersama-sama, saya senang bersama Tuhan, ya. Tuhan bilang tak lama lagi kita akan berpisah ya Rasul. Padahal saya nggak ingin berpisah sama Tuhan. Kalau kita sudah berpisah di dunia, di akhirat nanti, kalau Tuhan sudah pasti di surga adanya. Kalau saya masuk neraka, saya belum ketemu ya Rasul. Ya, nggak bakal ketemu. Itu saya masuk neraka. Saya masuk surga aja belum tentu ketemu. Karena kelas Tuhan dengan kelas saya surganya beda. Karena itu sebelum kita berpisah ya Rasul, saya ingin tubuh saya yang hina ini bersentuhan dengan tubuh Tuhan yang mulia. Kalau nggak saya kalah-kalin begini, Tuhan nggak mungkin buka baju. Ya kalah-kalahnya sawah, ya kasa. Rasulullah senyum, dia bilang, hei saudara, sahabatku sekalian, siapa yang ingin lihat ahli surga dan teman saya di surga, lihatlah sawah. Dia cinta benar sama saya. Jadi dia ingin tubuhnya yang hitam, yang kelap, yang hina bersentuhan dengan tubuhnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah dalam keadaan sakit aja, keringat dingin yang bercucuran, sahabat berebut ingin menyentuh kulit baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau cinta kepada wangian. Dan ya jelas ya. Kayaknya cuma ini doang deh nih. Kalau kita bahas lagi 2 hadis berikutnya, kemalaman, ya, dan pepes sudah keburu dingin. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa penutup sekalian talqinul dzikir, kita persilahkan kepada Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa nabiyuna min qablihi la Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan bil maut wa sa'atan al maut wa qira'atan al maut wa aqam al hisab wa aqam al 'adab wa min al jannah wa arjuna an nadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wa al mu'afata ad-da'imah fid din dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sum. Allahumma inna bi hudaka wa ja'alna ولا موالنا وليا سواك ولا تنهمنا من خلق أمرك وأسرك برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.
alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daradi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daradi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.